Teluk Guantanamo yang dikenal karena memiliki penjara khusus bagi para terduga teroris milik militer Amerika Serikat. Seorang sipir penjara bernama Terry Holbrooks memiliki salah satu tugasnya ketika menjadi sipir di Guantanamo adalah mengawal tahanan untuk proses interogasi dan membawa mereka kembali ke dalam selnya. Sebelum bertugas, dia dicekoki dan digiring pikirannya bahwa Islam sama dengan terorisme, kejam, tidak berperi kemanusiaan dan sadis. Ingat apa yang Muslim lakukan pada kita. Ingat siapa yang kalian lindungi, kata Sersan kala itu kepada para prajurit. Dia membayangkan saat itu para napi berwajah garang dan beringas. Tapi tidak, dia malah menemukan para dokter, sopir taksi, profesor, dan bahkan seorang bocah berusia 12 tahun sama sekali tidak berbahaya namun dilabeli teroris. Dia menyaksikan sendiri para tahanan bertolak belakang dari apa yang selama ini diajarkan. Mereka tertib membaca Al-Quran, melakukan sholat 5 waktu, dan tetap tenang walaupun mendapatkan tekanan terberat sekalipun. Terry Holbrooks tahu betul bagaimana tingkat stres para tahanan ketika menghadapi pertanyaan dan penyiksaan yang bertubi-tubi. Ia juga mengungkapkan tahanan diborgol ke tanah dengan pendingin udara di ruang sel yang sangat dingin. Kemudian mereka disiram dengan air dingin. Darah head juga pernah dioleskan ke wajah para tahanan dan mereka dipaksa untuk mendengar musik yang sama yang diulangi selama berjam-jam. Bagaimana mungkin Anda masih bisa tersenyum di Guantanamo? Bagaimana Anda bisa percaya ada Tuhan yang melindungi Anda? Tanya dia suatu kali kepada seorang tahanan. Saya sangat senang menghabiskan waktu di Guantanamo. Allah sedang menguji keimanan saya. Kapan lagi saya punya waktu mempelajari Al-Quran dan bisa membacanya dalam bahasa Arab dan melatih mental? Jawab sang tahanan. Banyak tahanan yang ditahan selama bertahun-tahun tanpa tuduhan resmi. Mereka tidak bisa ditransfer keluar karena pembatasan di negara asal mereka dan hukum yang disahkan oleh Kongres menurut Human Rights Watch. Sebagai seorang penjaga penjara, Terry Holbrooks memiliki kebiasaan yang unik setiap malam. Jika teman-temannya yang sedang bebas tugas biasanya pergi ke bar setempat dan bermabuk-mabukan, ia justru berbincang dengan para narapidana tentang Islam. Dari perbincangannya dengan para napi, Terry justru mendapati bahwa tahanan justru amat baik, sangat ramah dan murah senyum. Hal ini jelas berbeda dengan anggapan sebelumnya kalau napi yang berada di sana merupakan yang paling buruk dari yang terburuk. Semua agama pernah ia pelajari kecuali Islam. Namun semuanya tidak logis, bahkan sering bertentangan di dalam ajaran-ajarannya. Di saat seluruh agama yang ia pelajari membuatnya bingung dan tidak mampu menenangkannya, maka dia memilih untuk menjadi seorang ateis. Sebab menurutnya monoteisme adalah akar dari seluruh kesengsaraan. Ketika dia sudah tidak lagi bertugas di Guantanamo, Holbrooks mempelajari Islam lewat internet. Tahanan yang sering menjadi temannya berdiskusi, seorang mantan koki dari Inggris, menghadiahinya sebuah kitab suci Al-Quran. Al-Quran yang dihadiahkan oleh temannya itu kemudian ia pelajari. Ketika mempelajari Al-Quran, dia menemukan banyak pemikiran yang masuk dalam logikanya. Terry mengatakan, kitab ini semua masuk akal dari awal hingga akhir. Tidak bertentangan satu sama lain, ini bukan sihir. Ini hanyalah petunjuk sederhana tentang bagaimana menjalani kehidupan, kata dia. Nah, setelah mempelajari Al-Quran dan sering berdiskusi tentang agama Islam selama 3 bulan akhirnya, Terry Holbrooks menyatakan ingin masuk Islam. Akan tetapi, orang yang menjadi teman dalam berdiskusi melarangnya masuk Islam. Temannya itu menjelaskan bahwa masuk Islam berarti Terry Holbrooks harus meninggalkan gaya hidupnya selama ini dan mau berubah. Dia harus berhenti meminum alkohol, mengkonsumsi narkotika, bertato, dan hal lain yang dilarang Islam. Tapi, tekadnya sudah bulat dan pada Desember 2003, Terry Holbrooks akhirnya mantap mengucapkan 2 kalimat syahadat untuk menjadi seorang muslim sejati. Dia mengaku menemukan kesehatan, kedisiplinan, dan kedamaian pikiran, hal-hal yang tidak didapatinya sebelumnya. Terry Holbrooks melakukan perintah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala, juga melakukan hal-hal yang dianjurkan oleh agama Islam seperti melakukan puasa sunnah setiap pekannya. Terry Holbrooks akhirnya dipecat dari kemiliteran dengan dalih mengalami gangguan kepribadian. Istrinya menceraikannya setelah mengetahui suaminya masuk Islam. Dia menikah dengan seorang suster yang ditemuinya di sebuah masjid melalui proses ta'aruf. Kini, dia tergabung dalam Muslim Legal Fund of America, sebuah organisasi Islam Amerika yang mendorong perubahan dalam kebijakan pemerintah. Kepada Muslim di negara tersebut, dia berpesan untuk tidak takut.
Jangan takut menjadi muslim di depan publik. Katakan pada tetanggamu kau muslim, undang mereka ke rumahmu, undang mereka ke masjid untuk melihat apa benar masjid itu pabrik pembuat bom, katanya. Dirinya yang masuk Islam pada tahun 2003 itu kini mengubah namanya menjadi Mustafa Abdullah dan meninggalkan Guantanamo, tempatnya bekerja dulu karena tak tahan melihat perlakuan di sana. Sebelumnya, dia hidup dikelilingi alkohol, seks bebas, musik hard rock, tato, dan lain sebagainya. Kini hidupnya berubah 180 derajat. Oh tidak, bukan 180, tapi 360 derajat setelah menemukan hidayah dalam agama Islam.